Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Di minggu ketiga setelah Epifanias, marilah kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya undang untuk berdiri. Kita akan awali ibadah kita dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 242 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Muliakan Allah Bapa. Sidang jemaat Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Saya berharap jemaat yang hari ini beribadah dari rumah masing-masing, yang bukan hanya dari jemaat Efrata tetapi juga dari berbagai tempat, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan, menyembah dan memuliakan Dia. Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita di dalam minggu ketiga setelah Epifanias hari ini terambil dari Injil Lukas 13 ayat 29. Orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, betapa baiknya Tuhan kita ketika Ia mengundang setiap orang dari berbagai penjuru untuk duduk bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya. Tentunya bila Tuhan menghendaki,
kita pun akan menjadi salah satu yang duduk bersama dengan Dia. Mari kita merespon dengan menaikkan Kidung Jemaat 362 ayat 1 dan 4. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita melanjutkan puji-pujian kita dengan kita bermazmur bagi Tuhan di dalam Mazmur hari ini, yaitu Mazmur 86 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 dan juga ayat yang ke-17. Mazmur 86 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 dan juga ayat yang ke-17. Mari kita menyampaikan pujian ini dengan kita berbalas-balasan. Doa minta pertolongan. Doa Daud. Sedengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab padamu lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita. Sebab kepadamu lah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, Dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan. Dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari ini kesesakanku aku berseru kepadamu. Sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang, Sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan. Supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Ayat yang ke-17, lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, Supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku.
Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, diberi kesempatan bagi setiap kita untuk menundukkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa dan mohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu kami tertunduk ya Tuhan Allah yang Maha Kasih. Allah yang berkenan memanggil setiap orang untuk sungguh-sungguh hidup benar dan kudus dan memperoleh keselamatan. Namun kami sadar ya Bapa, belum sepenuhnya kami dapat hidup merespon panggilan Tuhan. Seringkali kami bahkan melalaikannya. Seringkali kami justru dengan sengaja menjauhkan diri dari Engkau. Bahkan terkadang kami berpura-pura untuk tidak mendengar panggilan-Mu. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Bapa, sebagai orang-orang percaya kami belum sungguh-sungguh dapat menjadi berkat. Belum dapat mewartakan kasih Tuhan, belum dapat menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Melalui tutur kata dan perilaku, betapa seringnya kami menyakiti hati sesama kami, terlebih lagi menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Perilaku kami yang buruk seringkali tidak menjadi kesaksian, tetapi justru menjadi batu sandungan. Kami sering abai terhadap sesama kami. Kami sering meragukan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan ketika kami menghadapi berbagai persoalan, kami menganggap bahwa Tuhan telah meninggalkan kami. Di dalam begitu banyak kelemahan dan pelanggaran yang kami perbuat, kami sadar ya Bapa bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak di dalam kerajaan-Mu. Oleh karena itu, di dalam segala kerendahan hati kami memohon, berkenan kiranya Engkau mengampuni dosa-dosa kami Bapa. Melayakkan kami untuk menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah yang telah Engkau selamatkan dan menerima kehidupan yang baru. Roh-Mu kiranya menuntun kami untuk senantiasa hidup di dalam pertobatan dan di dalam kekudusan. Terima kasih ya Bapa atas pengorbanan yang Tuhan sudah kerjakan melalui Yesus Kristus, di mana semuanya itu untuk keselamatan kami. Inilah pengakuan kami Bapa. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan nyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mohon pengampunan. Amin. Saudara-saudara, bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh mau bertobat, tentu kepadanya diberikan anugerah pengampunan dosa, sebab Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih. Maka demikian juga sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan, hiduplah di dalam kepatuhan akan Tuhan. Firman-Nya di dalam Roma 1 ayat 16 dan 17 berbunyi demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kiranya dengan setia kita bersungguh-sungguh di dalam iman percaya kita kepada Kristus, sebagai respon bahwa kita sudah menerima keselamatan. Mari kita naikkan pujian NKB 34 ayat 1 dan 3. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Tiada bertara
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan sabda Allah. Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat 19 bagian A akan menjadi dasar perenungan kita pada minggu pagi ini. Namun dengan membiarkan kitab suci terbuka, mari terlebih dahulu kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, tuntunlah kami umat-Mu ketika kami akan membaca dan mendengarkan sabda-Mu. Urapilah kami dengan urapan Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti dengan benar, dapat menenangkan hati dan memfokuskan pikiran kami hanya kepada Engkau. Dan terlebih lagi kami boleh menikmati berkat rohani yang Tuhan siap curahkan atas kami. Tuhan sendiri kiranya berjaga-jaga atas kami, supaya tidak ada kuasa roh jahat dan kegelapan yang dapat mengganggu kami atau merampas firman-Mu daripada kami. Hamba yang Tuhan persiapkan untuk memberitakannya, Engkau urapi dan kuduskan. Berkenan kiranya melalui mulut hamba Engkau berbicara bagi seluruh umat-Mu. Setiap perlengkapan yang kami pakai baik di gedung gereja maupun di rumah masing-masing jemaat, Tuhan yang kuduskan, sehingga pemberitaan firman Tuhan boleh diberitakan dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima berkat rohani-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Kitab Rut pasal 1, kita akan membaca mulai ayat 1 sampai ayat 19 bagian A. Diberi judul perikop Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pun pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsamu dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu."
Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan ini di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom. Kalau kita memperhatikan cukup panjang bacaan firman Tuhan hari ini, tetapi kita pun meyakini akan ada banyak berkat yang kita terima melalui pergumulan dan kesaksian hidup Naomi serta Rut. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita perhatikan keseluruhan alur ibadah hari ini, ternyata berbicara tentang kerajaan Allah atau mereka yang akan tinggal di dalam kerajaan Allah. Tetapi yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan, apa itu kerajaan Allah? Pertanyaan lain yang sering muncul juga, bagaimana situasi atau gambaran keadaan kerajaan Allah itu? Pertanyaan lain, siapa yang bisa masuk di dalam kerajaan Allah? Dan bagaimana kita bisa ada di dalamnya? Saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul dan sering menjadi pergumulan di kalangan orang-orang percaya tentang siapa yang akan menjadi penghuni kerajaan Allah. Tetapi firman Tuhan di dalam intro itu sehari ini cukup jelas untuk menggambarkan siapa-siapa atau orang-orang yang akan diselamatkan, yang akan duduk makan bersama di dalam kerajaan Allah. Mereka datang dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan. Menggambarkan bahwa mereka yang dipanggil oleh Allah untuk menjadi bagian di dalam kerajaannya adalah mereka dari segala penjuru dunia. Mereka yang telah dipilih oleh Allah, mereka sekalipun yang dianggap di luar orang-orang yang menerima keselamatan. Bapak Ibu Saudara, memang selama ini orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, juga kebanyakan orang Kristen merasa bahwa hanya mereka yang diselamatkan. Padahal kita tahu bahwa keselamatan tidak berbicara tentang agama. Tetapi keselamatan hanya bisa diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi setiap mereka yang beriman dan percaya kepada Dia. Ada banyak orang yang berusaha untuk masuk di dalam kerajaan Allah dengan berbuat baik, dengan rajin beribadah, dengan melakukan berbagai ibadah-ibadah yang mereka anggap benar. Tetapi nyatanya tidak semua orang bisa masuk dalam kerajaan Allah. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Pilihan itu ditentukan oleh Allah yang didasarkan atas kasih karunia-Nya yang melimpah. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini kita melihat kisah Naomi dan Rut. Tentu kisah ini sudah sangat familiar di telinga. Sejak kita sekolah minggu sudah sering diceritakan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Kalau kita melihat sepintas, kisah Naomi dan Rut berbicara tentang hubungan keluarga antara mertua dan menantu yang memiliki kedekatan yang sangat intim. Lalu kisah ini juga menggambarkan tentang kasih yang tulus. Mertua yang mengasihi menantunya, demikian juga sebaliknya menantu yang mengasihi mertuanya. Tetapi tampaknya di dalam kisah Naomi dan Rut kita melihat juga ada kisah keselamatan. Kisah penyelamatan yang Allah siapkan. Bukan hanya untuk orang Israel, Naomi.
tetapi juga untuk orang yang dianggap kafir pada waktu itu, yaitu orang Moab. Saudara-saudara, Naomi dijadikan sebagai alat oleh Allah untuk menghadirkan kerajaan Allah, untuk mengenalkan siapa Tuhan yang bisa menyelamatkan di tengah-tengah bangsa Moab yang dia awali mulai di dalam keluarganya. Dikisahkan bahwa Naomi, suaminya, lalu kedua anak lelakinya pergi atau merantau ke tanah Moab karena memang terjadi situasi kelaparan di kota Yehuda atau di tengah negeri Israel. Terjadi kekeringan sehingga mereka harus mencari penghidupan yang lebih baik. Pasti ada suatu harapan ketika orang merantau, sama seperti kita zaman sekarang pergi merantau untuk kehidupan yang lebih baik. Ada harapan untuk bisa sukses di tanah perantauan. Tetapi nyatanya apa yang dialami oleh Naomi? Tidak lama setelah mereka tinggal di Moab, suaminya meninggal. Setelah suaminya meninggal, anak-anaknya bertumbuh dan sudah cukup untuk menikah. Akhirnya menikah dengan perempuan-perempuan Moab, Orpa dan Rut. Tetapi setelah 10 tahun hidup bersama, anak-anaknya ini meninggal. Rut bukan hanya menjadi seorang janda, tetapi sekaligus dia menjadi ibu tanpa anak. Dan sekarang yang dia miliki hanya kedua menantu yang adalah orang-orang Moab. Bisa kita bayangkan betapa sedih dan terpukulnya hati Naomi. Betapa pahitnya kehidupan yang dirasakan oleh Naomi saat itu. Dia berada di negeri orang, dia gak punya suami, dia gak punya anak karena semuanya sudah meninggal. Mungkin kita berpikir dan bertanya-tanya, orang baik, orang yang takut akan Tuhan, orang yang setia melayani, orang yang dipakai oleh Tuhan kok bisa mengalami kemalangan yang bertubi-tubi ya? Kadang kita berpikir kalau orang baik itu harusnya dapatnya yang baik-baik juga. Tetapi tampaknya ada hal yang lebih luar biasa yang mau Tuhan Allah nyatakan, bukan hanya kepada Naomi tetapi kepada seluruh bangsa. Kemalangan demi kemalangan yang dialami oleh Naomi bukanlah suatu penghukuman, bukan juga menjadi tanda bahwa Allah meninggalkan dia. Tetapi ternyata Allah sedang menyusun suatu rencana yang jauh lebih indah, yaitu rencana penyelamatan. Naomi dipakai alat oleh Allah untuk mewartakan kerajaan Allah, untuk mengenalkan siapa Allah di negeri Moab. Dimulai dari keluarganya, dari menantu-menantunya. Singkat cerita, mereka memutuskan untuk pulang kampung. Di dalam resiko kesepian, karena akan hidup sendiri, Naomi berani untuk menganjurkan menantu-menantunya kembali ke tempat mereka masing-masing. Karena mungkin Naomi melihat mereka masing-masing masih muda, masih punya masa depan yang panjang. Jadi kalau mereka mau menikah lagi, mereka akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Dengan tulus Naomi menyarankan supaya menantu-menantunya pulang. Tapi mereka enggak mau. Mereka bahkan menangis sangat keras ketika Naomi meminta mereka untuk pulang. Saudara-saudara, apa artinya ini? Bahwa antara mertua Naomi dengan menantu-menantunya Orpa dan Rut memiliki hubungan yang baik. Naomi bisa menjadi mertua yang baik dan menantu-menantunya juga demikian. Sehingga mereka semua menangis. Mereka semua gak siap untuk mengalami perpisahan. Mereka masih ingin untuk hidup bersama. Tetapi akhirnya Orpa memutuskan untuk pulang. Mungkin dalam pertimbangan lain. Tetapi Rut tidak mau pulang. Dia tetap mau ikut Naomi. Saudara-saudara, kira-kira apa waktu itu yang dipikirkan oleh Rut ya? Padahal Naomi sudah memberi bayangan kalau kamu pulang, kamu bisa nikah, kamu bisa punya penghidupan yang lebih baik. Tetapi Rut enggak, jangan paksa aku untuk pulang. Dia pasti punya harapan atau mungkin motivasi yang lain. Sehingga ia mengambil suatu keputusan yang tidak mudah untuk ikut bersama dengan mertuanya. Dia sudah katakan mertuanya, anak mungkin aku gak punya lagi untuk bisa menjadi suamimu.
Tetapi kita lihat tentu bukan semata-mata karena sesuatu yang terlihat. Akhirnya Ruth mau mengikuti Naomi. Bukan karena harta, karena memang Naomi tidak punya harta. Bukan karena warisan, karena Naomi gak punya warisan. Bukan karena suami dan keluarga, karena memang Naomi hanya sendiri sekarang ini. Tetapi mengapa? Kalau kita lihat, karena Ruth melihat kemuliaan Allah. Dia telah percaya kepada Allah Naomi dan berkomitmen untuk sungguh-sungguh mengikut dia. Di dalam ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17 kita telah melihat ternyata kerinduan, kekerasan untuk bisa mengikut Naomi didasarkan pada keyakinannya kepada Tuhan yang sama. Mungkin sebelumnya dia tidak pernah mengenal Tuhan seperti apa yang disembah oleh suaminya yang adalah orang Yehuda. Tetapi setelah mereka menikah, Naomi memperkenalkan siapa Tuhan itu di dalam keluarga besarnya. Ruth mengenal siapa Tuhan. Ruth melihat kemuliaan Tuhan. Ruth percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan berkenan menyelamatkan dia melalui Naomi, seorang janda yang sudah tidak lagi memiliki anak dan kehilangan semua yang dikasihinya. Ruth menjadi bagian dari kerajaan Allah karena Naomi telah berhasil untuk mengenalkannya selama mereka hidup bersama. Saudara yang diberkati Tuhan, sampai sekarang kita meyakini bahwa Tuhan memanggil semua orang untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Dan setiap orang percaya, saya dan saudara-saudara, dipakai oleh Allah sebagai alat untuk mengenalkan kerajaan Allah itu di dunia. Sama seperti Tuhan memakai Naomi, maka demikian juga Tuhan ingin memakai setiap kita yang percaya ini untuk mengenalkan Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenalnya. Sehingga dengan demikian kita sebagai orang-orang percaya harus memperhatikan bagaimana kita harus hidup, bagaimana perilaku kita, bagaimana tutur kata kita. Jangan jauh-jauh sampai ke seluruh bangsa, mulai dari keluarga saja. Kalau Naomi dan Ruth menggambarkan bagaimana hubungan mertua dan menantu yang baik, bagaimana kita juga membangun hubungan yang baik di dalam keluarga. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang akan kita renungkan bersama dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, mari kita belajar seperti Naomi dan Ruth, yang mengasihi dengan tulus, yang saling menopang, yang saling menguatkan satu dengan yang lain, yang tidak mudah saling meninggalkan ketika terjadi persoalan. Mulai semua itu dari dalam keluarga. Suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak, mertua dan menantu. Kita di Bali punya tradisi kehidupan satu natah banyak keluarga gitu ya. Jadi satu halaman banyak keluarga. Kalau di dalam keseharian mungkin akan sering ada gesekan-gesekan karena perbedaan pikiran dan pendapat. Tetapi melalui Naomi dan Ruth kita belajar. Kita mau jadi alat, sama-sama mau jadi alat untuk mewartakan kerajaan Allah. Dan ketika kita menghadapi suatu masalah, kita melihat bahwa Tuhan punya rencana yang lebih indah. Sehingga bagaimanapun keadaan menantu kita, bagaimanapun keadaan mertua kita, anak-anak kita, suami istri kita, kita masih tetap mengasihi mereka dengan tulus. Mari kita memberi diri untuk menjadi alat yang Tuhan pakai menghadirkan kerajaan Allah dimanapun berada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bersungguh-sungguhlah di dalam kepercayaanmu kepada Kristus. Bersungguh-sungguh dalam kepercayaan. Ingat, yang menyelamatkan kita itu bukan agama, tetapi Kristus. Di dalam iman percaya kepada Kristus kita bisa menerima keselamatan itu. Jangan sampai kita hanya merasa mengenal Tuhan. Kita rajin baca Alkitab setiap hari, kita rajin berdoa. Kalau ada apa-apa kita selalu sampaikan dengan Tuhan. Kita merasa sudah sangat mengerti siapa itu Tuhan. Kita rajin pelayanan. Tetapi Tuhan katakan, aku gak kenal engkau. Jangan sampai orang-orang yang lebih bersungguh-sungguh di luar sana justru yang akan duduk makan bersama dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu bersungguh-sungguh berarti memiliki hubungan yang baik.
Bukan hanya sebatas rutinitas pelayanan atau doa, tetapi benar-benar memiliki keintiman dengan Tuhan, yang pasti juga akan berdampak di dalam kehidupan atau cara hidup setiap hari. Yang terakhir, Allah adalah Allah yang Maha Kasih, yang mau menyelamatkan dunia. Tadi dikatakan dari segala penjuru dunia, barat, timur, utara, selatan, Tuhan panggil duduk bersama dalam kerajaannya. Apa artinya? Bahwa Tuhan mau panggil bukan hanya dari kalangan orang Yahudi, bukan hanya orang yang beragama Kristen, karena agama tidak pernah menjamin keselamatan. Tetapi Tuhan akan memanggil dan mengajak mereka yang sungguh-sungguh mau percaya kepada Dia, yang sungguh-sungguh mau menunjukkan kepercayaannya dan membuktikan di dalam tindakan, seperti yang dialami Rut. Sekalipun meninggalkan bangsanya, sekalipun meninggalkan semua ilah-ilah yang disembah sebelumnya, mau mengikut Tuhan, Tuhan akan menjadikan dia berkat. Setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, Tuhan akan menjadikannya berkat. Dia akan dikasihi semua orang. Saudara-saudara, tentu kita bisa melihat dan menginginkan berkat yang demikian besar dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita memberi diri untuk bisa menjadi alat yang Tuhan pakai. Di samping itu, kita juga terus menjaga diri kita, supaya di dalam iman yang sungguh-sungguh kita juga menjaga diri dan mewartakan keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi dunia. Mari merespon kasih Allah dengan terus mengasihinya, menaatinya, dan setia padanya sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh sejenak. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan orang-orang percaya di segala abad dan segala tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan bersama-sama kita mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Sidang jemaat yang ada di rumah maupun ada di tempat masing-masing yang beribadah secara online pada hari ini, Shalom. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita perhatikan warta jemaat kita minggu ini. Ibadah minggu terakhir setelah Epifanias, minggu 31 Januari 2021, kita akan masih tetap beribadah secara online. Seperti biasa kita akan mulai pada pukul 8 pagi dengan liturgi bahasa Bali. Ibadah pemberkatan nikah kudus
akan diberkati pernikahan Saudara Komang Riki Hardiana Hidayat dengan Saudari Gusti Ayu Wijastari pada hari Jumat 5 Februari 2021 pada pukul 10 WITA. Jadi mohon dukungan doa dari seluruh jemaat, kiranya acara ini boleh berlangsung dalam pimpinan Tuhan. Pelayanan kata kesasi untuk anak-anak remaja itu dilakukan setiap hari Rabu jam 18 WITA di gedung gereja. Konseling pranikah, pelayanan konseling pranikah untuk calon pasutri akan dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis pada pukul 17 WITA. Jadwal persiapan rapat jemaat itu tanggal 31 Januari kita akan mengadakan rapat jemaat yang mana kita akan mengadakan secara online memakai Zoom meeting. Jadi jemaat yang mungkin di HP masing-masing atau di perangkat komputer masing-masing yang belum menginstall Zoom boleh menginstalnya sekarang. Kemudian link untuk Zoom meeting untuk rapat jemaat akan di-share di grup WA jemaat. Kemudian untuk tanggal 7 Februari itu adalah pencanangan program 2021 dan sekaligus kita mengadakan perjamuan kudus. Kami Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai dan memberkati saudara, Bapak, Ibu sekalian. Untuk laporan keuangan bisa dilihat di dalam grup WA jemaat, bisa diperhatikan di sana. Dan untuk hari ini demikian warta jemaat yang bisa disampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat, kita melanjutkan ibadah dengan bersyafaat. Mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Allah yang baik, Allah yang berkenan memanggil setiap orang dari berbagai penjuru dunia untuk duduk makan bersama dengan Engkau dalam kerajaan Allah. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang besar ya Bapa, yang begitu bermurah hati dan berkenan untuk memanggil setiap kami yang adalah orang-orang berdosa. Biarlah Tuhan menolong dan memampukan untuk kami boleh merespon panggilan-Mu, sehingga kami bukan hanya orang yang Tuhan panggil, tetapi juga yang Tuhan pilih untuk menjadi pewaris kerajaan Allah. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami terima, juga untuk persekutuan yang kami lakukan, sekalipun kami ada dalam segala keterbatasan ibadah di rumah tangga masing-masing. Tetapi dari semuanya itu Tuhan, sungguh kami menikmati berkat yang luar biasa. Tuhan berkenan hadir dalam setiap keluarga. Tuhan yang menguatkan iman percaya kami di dalam mengiring Engkau, di dalam menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Tuhan yang selalu hadir untuk merancangkan segala yang baik bagi kami. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga di dalam pergumulan mereka masing-masing, di dalam pergumulan ekonomi, pendidikan anak-anak, juga sakit penyakit. Tuhan, kami mohon Engkau yang berkenan hadir untuk menjamah kami, untuk mendampingi dan menolong kami di dalam menghadapi segala pergumulan hidup. Biarlah dimanapun kami berada, kami boleh menjadi tangan-tangan Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah, damai sejahtera dimanapun kami berada. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Bapak Made Armante, Bapak Gede Puryatna, Bapak Arsalius yang dalam proses pemulihan. Tuhan, kami mohon Engkau menjamah mereka di dalam lawatan kasih-Mu dan dengan kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan yang sembuhkan dengan sempurna, sehingga mereka boleh kembali sehat seperti sedia kala. Dan kami yakin Tuhan, Engkau sanggup untuk menyatakan mujizat kesembuhan bagi mereka. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada dalam masa karantina. Untuk Ibu Gita sekeluarga, juga untuk Ibu Arjuna yang dikarantina di hotel. Tuhan, Engkau kiranya tetap menjaga saudara-saudara kami ini. Beri mereka penghiburan dan sukacita, pengharapan yang selalu baru di dalam Tuhan,
untuk melewati masa ini di dalam pertolongan Tuhan. Mereka tetap dalam keadaan sehat dan sukacita. Tuhan berkati juga keluarga mereka masing-masing. Tuhan beri kesehatan kepada mereka semua. Bahkan seluruh jemaat-Mu Efrata yang juga di dalam pergumulan ini Tuhan menghadapi COVID-19. Tuhan kiranya Engkau tetap menolong. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKPB, untuk orang-orang lain di sekitar kami Tuhan yang juga mengalami pergumulan karena virus corona. Tuhan kuatkan mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang di dalam keputusasaan Tuhan beri pengharapan supaya mereka boleh kembali menjalani kehidupan dengan melihat Engkau sebagai penolong dan penyelamat. Bapa di surga, demikian juga kami turut bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Inyoman Nasiun, Komang Jordi, Karisma Pratnyana, Niluh Maria Mariani, Imade Fabian, Yakobus Immanuel, Esther Dinar Tule, Igede Putra Satya Buana, Niputu Jesslyn Elsie Kristabel, Ninyoman Lydia Sulistiawati, Dwi Andrianti, Tri Andriani, Niluheni Indrawati, juga jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Kami mengangkat mereka di dalam rasa syukur yang melimpah dan juga dengan permohonan untuk berkat-berkat-Mu yang senantiasa cukup atas kehidupan mereka. Bapa di surga, kami membawa rencana rapat jemaat yang akan kami lakukan minggu depan melalui Zoom meeting. Tuhan kiranya Engkau berkenan hadir. Kami sadar Bapa bahwa ini akan sangat terbatas. Tetapi Tuhan, di dalam situasi pandemi seperti sekarang, ini adalah jalan yang baik yang boleh Tuhan tunjukkan. Biarlah seluruh jemaat boleh mengikuti rapat jemaat melalui Zoom meeting ini. Tuhan juga berkati hamba-hamba-Mu, para majelis, juga pengurus-pengurus di kategorial dan bidang yang akan menyampaikan pertanggungjawaban dan program mereka yang baru. Biarlah kami semua boleh mengambil setiap bagian yang Tuhan percayakan dengan baik dan mengerjakan semua itu dengan tulus dan sukacita. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu di dalam pelayanan hari ini, baik sebagai pemandu lagu, pemain musik, tim live streaming dan multimedia, para majelis dan siapapun yang memberi diri dalam pelayanan. Tuhan urapi dan berkati sehingga pelayanan yang mereka lakukan tidak akan sia-sia. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap orang percaya dimanapun berada, khususnya untuk gereja Kristen Protestan di Bali. Tuhan, kiranya Engkau memberkati gereja-Mu. Engkau tahu keadaan gereja-Mu saat ini Tuhan. Kami mohon Bapa, jangan tinggalkan kami. Tuhan, tetap tuntun dan sertai agar kami hidup di dalam takut akan Tuhan. Lebih-lebih kami boleh dapat menghadirkan kerajaan Allah, damai sejahtera-Mu dimanapun kami berada, sekalipun dalam situasi yang sulit. Kami berdoa untuk negeri kami Tuhan, Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19, juga ada bencana di berbagai daerah, di Kalimantan, di Sulawesi, di Jawa karena banjir dan gunung meletus. Tuhan, Engkau tahu keadaan mereka, saudara-saudara kami yang menjadi korban. Tuhan berkenan menolong dan menguatkan. Ajar juga kepada kami untuk bisa berempati, untuk bisa turut mendoakan mereka dan membantu mereka, supaya dengan demikian mereka juga boleh merasakan jamahan kasih-Mu. Ya Bapa, inilah segala doa permohonan kami kepadamu, segala pergumulan lain yang belum terucap, pergumulan-pergumulan jemaat secara pribadi, kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami menaikkan semua doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang Tuhan kasihi,
Tuhan sungguh mengasihi kita, memberkati kita dengan firman-Nya tadi, dan juga saat ini kita akan membawa ucapan syukur kita. Kita akan iringi dengan PKJ nomor 4 ayat 1 dan ayat 2. Namun sebelumnya, mari kita dengarkan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kiranya firman ini menuntun kita dalam kita memberikan persembahan kita. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Sedang jemaat, Tuhan yang Maha Kudus. kami mohon untuk berdiri. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk berkat berupa firman yang bisa kami dengar untuk pagi hari ini. Kami juga bersyukur karena penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan memberi kami semangat, kuasa, kekuatan untuk kami beraktivitas, bekerja selama masa pandemi ini. Kuatkan kami selalu Bapa, dan juga dalam segala keterbatasan pada masa ini, beri hikmat kami untuk kami mengelola sumber-sumber berkat dan pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Persembahan yang telah terkumpul, kiranya juga Tuhan berikan hikmat kepada kami majelis untuk mengelolanya, sehingga bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk kasih dan berkat-Mu kepada kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Sidang jemaat, kita akan menutup ibadah kita dengan Kidung Jemaat nomor 428 ayat 1 sebelum berkat, dan ayat yang ketiga setelah berkat. Lihatlah sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah
kembalilah dalam kehidupan kita sebagai alat Tuhan untuk mewartakan kerajaan-Nya dimanapun kita berada. Dan arahkanlah hati untuk menerima berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini kekal selama-lamanya. Amin.